Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran kimia berbasis TIK. Anggota kami terdiri dari 4 orang dari jurusan Tadris Kimia IAIN Tulungagung. Tujuan pembelajaran berdasarkan KD 3.5 yaitu membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam serta kaitannya dengan sifat zat. Namun, pada video kali ini kami hanya akan membahas tentang ikatan kovalen. Yuk simak ulasan berikut ini. Baik, selanjutnya di sini kan ada gambar teh. Untuk membuat teh, apa yang kita perlukan? Ya, betul sekali. Kita memerlukan air dan gula. Apa nama senyawa air dan gula? Nama senyawanya H2O dan C6H12ON. Menurut kalian, apakah senyawa H2O dan C6H12ON terbentuk secara tiba-tiba tanpa ada suatu hal yang terjadi? Semisal pada H2O, bagaimana cara atom O dan 2 atom H membentuk senyawa H2O? Mari kita belajar. Senyawa H2O dan C6H12ON merupakan senyawa kovalen. Senyawa kovalen sendiri merupakan senyawa yang memiliki ikatan kovalen. Kita kembali pada H2O. Ikatan kovalen pada air tentu akan mempengaruhi sifat air tersebut. Di antara sifat air sebagai senyawa kovalen yaitu pertama, akan berwujud cair pada saat suhu kamar. Dan yang kedua, meskipun senyawa kovalen umumnya memiliki titik didih yang rendah, namun air menunjukkan hal yang berbeda. Air memiliki titik didih yang tinggi karena adanya ikatan hidrogen di dalamnya. Tadi sudah dibahas bahwa air memiliki ikatan kovalen. Jadi, sebenarnya apa yang dimaksud dengan ikatan kovalen? Bagaimana proses terjadinya ikatan kovalen? Bagaimana sifat senyawa kovalen? Kami akan membahas secara detail di video ini. Simak baik-baik ya. Kita masuk pada ikatan kovalen. Ikatan kovalen sendiri merupakan salah satu ikatan yang terbentuk karena pemakaian dari pasangan elektron bersama. Ikatan kovalen biasanya terbentuk dari unsur non-logam dan unsur non-logam juga. Ada beberapa nih karakteristik ikatan kovalen. Kalau pengen tahu dan jelas, pause aja deh videonya sambil belajar, sambil mencatat. Selanjutnya, contoh ikatan kovalen pada air. Air disusun dari 2 atom, yaitu 2 atom H dan 1 atom O, di mana atom H memiliki 1 elektron valensi dan atom O memiliki 6 elektron valensi. Atom H memerlukan 1 elektron untuk membentuk duplet dan O memerlukan 2 atom untuk membentuk oktet. 2 atom H dan 1 atom O membentuk H2O dengan pemakaian elektron bersama atau ikatan kovalen. Selanjutnya, kita akan belajar tentang proses terbentuknya ikatan kovalen pada suatu senyawa. Kira-kira bagaimana ya proses terbentuknya ikatan kovalen itu? Untuk mempermudah kalian dalam memahami materi ini, kita mengambil contoh proses terbentuknya ikatan kovalen pada senyawa H2O atau air. Senyawa H2O tersusun atas 2 jenis atom penyusun, yaitu 2 atom H dan 1 atom O. Untuk mengetahui proses terbentuknya ikatan kovalen pada senyawa H2O, langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan konfigurasi elektron dari atom penyusun senyawa H2O, yaitu atom O dan atom H. Atom O
memiliki konfigurasi elektron dengan urutan 26, sedangkan atom H memiliki konfigurasi elektron dengan urutan 1. Salah satu tujuan atom-atom berikatan membentuk senyawa adalah untuk mencapai kestabilan. Kestabilan ini akan tercapai bila masing-masing atom penyusun senyawa itu dapat memenuhi aturan oktet atau duplet. Atom O dengan elektron valensi sejumlah 6 memerlukan 2 elektron untuk memenuhi aturan oktet. Sedangkan atom H dengan elektron valensi sejumlah 1 memerlukan 1 elektron untuk memenuhi aturan duplet. Langkah selanjutnya yaitu menggambarkan struktur Lewis dari atom O dan juga atom H. Atom H yang memiliki 1 elektron valensi digambarkan dengan 1 bulatan hitam. Sedangkan atom O yang memiliki 6 elektron valensi digambarkan dengan 6 bulatan merah. Perbedaan warna ini bertujuan untuk mempermudah membedakan asal elektron. Atom O dan atom H kemudian akan berikatan. Atom O yang memerlukan 2 elektron untuk mencapai aturan oktet akan mengikat 2 atom H. 2 elektron dari atom O akan berikatan dengan 2 elektron dari 2 atom H membentuk ikatan kovalen. Di sini terbentuk 2 pasangan elektron yang berikatan dengan ikatan kovalen tunggal. Setelah membentuk ikatan, atom O ini akan memenuhi aturan oktet. Begitupun juga dengan atom H memenuhi aturan duplet. Bagian yang ditunjukkan oleh tanda panah ini merupakan pasangan elektron yang berikatan kovalen, sehingga terbentuklah senyawa H2O yang bersifat stabil.
Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang pembagian ikatan kovalen. Berdasarkan banyaknya pasangan elektron ikatan yang digunakan bersama, ikatan kovalen dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ikatan kovalen tunggal. Terjadi bila satu pasang elektron digunakan bersama oleh 2 atom penyusun ikatan. Bisa dilihat pada contoh, terbentuk satu pasang elektron yang digunakan bersama pada senyawa Cl2. Selanjutnya yaitu ikatan kovalen rangkap 2. Terjadi bila 2 pasang elektron digunakan bersama oleh 2 atom penyusun ikatan. Bisa dilihat pada gambar, terbentuk 2 pasang elektron yang berikatan kovalen pada senyawa O2. Jenis yang ketiga yaitu ikatan kovalen rangkap 3. Terjadi bila 3 pasang elektron digunakan bersama oleh 2 atom yang menyusun ikatan. Bisa dilihat pada gambar yang ditampilkan, terbentuk 3 pasang elektron yang berikatan kovalen pada senyawa N2. Sifat senyawa kovalen. Apa saja yang kita bahas? Yang pertama, wujud dan tingkat kekerasan. Dalam suhu kamar, senyawa kovalen berwujud padatan, cair, dan gas. Namun, sebagian besar senyawa kovalen berupa cairan yang mudah menguap dan berupa gas. Tingkat kekerasannya adalah bersifat lunak dan tidak rapuh, seperti contoh pada struktur intan dan struktur grafit yang memiliki ikatan kovalen yang kuat dan lemah. Yang kedua, kelarutan senyawa kovalen. Senyawa kovalen polar larut dalam air, sementara senyawa kovalen non-polar tidak larut dalam air. Mengapa demikian? Karena air adalah pelarut polar dan air merupakan senyawa kovalen polar, sehingga senyawa kovalen polar hanya larut ke dalam pelarut polar, sementara senyawa kovalen non-polar hanya larut ke dalam pelarut non-polar. Yang ketiga adalah titik didih. Tinggi rendahnya titik didih dipengaruhi oleh besar kecilnya gaya tarik-menarik antar molekul. Senyawa kovalen polar memiliki kutub positif dan negatif dan momen dipol lebih dari 0. Sementara senyawa kovalen non-polar tidak memiliki kutub dan momen dipol sama dengan 0. Lalu, apa hubungannya dan apa yang terjadi? Senyawa kovalen polar memiliki gaya dipol induksian, gaya dipol-dipol, dan ikatan hidrogen. Sementara senyawa kovalen non-polar memiliki gaya London dan gaya dipol induksian. Sehingga senyawa kovalen polar memiliki gaya tarik-menarik molekul lebih kuat daripada senyawa kovalen non-polar. Dan disimpulkan, senyawa kovalen polar memiliki titik didih lebih tinggi daripada senyawa kovalen non-polar. Yang keempat, daya hantar listrik. Senyawa kovalen polar dalam bentuk padatan dan lelehan tidak dapat menghantarkan listrik, sementara dalam bentuk larutan dapat menghantarkan listrik. Mengapa dalam bentuk lelehan tidak menghantarkan listrik? Karena senyawa kovalen polar memiliki sifat yang netral. Sementara untuk sifat senyawa kovalen non-polar, baik dalam padatan, lelehan, dan larutan, tidak dapat menghantarkan listrik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa beberapa senyawa kovalen itu bisa menghantarkan listrik, namun kovalen polar saja dalam wujud larutan, seperti contoh adalah HCl. Yang terakhir adalah bentuk geometri. Nah, di sini ada beberapa bentuk geometri yang berbeda, yang tidak seimbang dan seimbang. Nah, senyawa kovalen polar itu memiliki bentuk simetris atau seimbang, sementara senyawa kovalen polar memiliki bentuk asimetris atau tidak seimbang. Nah, mengapa kok bisa terjadi seperti ini? Karena bentuk geometri simetris dan asimetris ini pada senyawa kovalen dipengaruhi karena adanya PEB, pasangan elektron bebas, dan hal ini juga mempengaruhi kepolaran pada senyawa kovalen.